kalian sudah login di Cortex, maka akan muncul penampilan seperti ini. Lalu kalian bisa pilih surat pemberitahuan atau SPT. SPT merupakan singkatan dari surat pemberitahuan tahunan. SPT tahunan wajib bagi warga negara Indonesia yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak atau kita sebut dengan NPWP. Nah, SPT merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak. Selain itu, surat pemberitahuan tahunan atau SPT dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. SPT tahunan memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada SPT tahunan pribadi dan yang kedua ada SPT tahunan badan. Laporan SPT tahunan dibuat setiap tahun untuk tahun pajak sebelumnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan konsep SPT. Konsep SPT ini adalah tahap awal di mana kalian membuat draft SPT. Pada tahap ini, kalian mengisi informasi dasar dan detail SPT. Tetapi SPT tersebut belum dilaporkan atau belum diterbitkan kode billing. Anda masih bisa mengedit, melengkapi, atau menghapus SPT selama masih berstatus konsep. Lalu yang kedua ada SPT menunggu pembayaran. Setelah SPT selesai diisi dan menghasilkan pajak kurang bayar, sistem Cortex akan otomatis menerbitkan kode billing. Pada tahap ini, status SPT berubah menjadi menunggu pembayaran. Dan kalian tidak bisa mengubah atau menghapus atau membuat ulang SPT selama status ini aktif. SPT dilaporkan. Status ini menandakan SPT sudah berhasil dilaporkan ke DJP melalui Cortex. Proses pelaporan sudah selesai dan data kalian sudah tercatat resmi di sistem pajak. Lalu ada SPT ditolak. SPT tidak diterima oleh sistem Cortex karena ada kesalahan data, kedua ada dokumen tidak lengkap atau ketidaksesuaian lainnya. Dan kalian harus memperbaiki dan melaporkan ulang SPT jika ingin diterima. Lalu ada SPT dibatalkan. SPT yang sudah pernah dibuat atau dilaporkan kemudian dibatalkan, baik atas permintaan wajib pajak atau karena alasan administratif tertentu. Selanjutnya, dalam menu SPT terdapat menu lainnya, yaitu yang akan saya jelaskan mengenai pencatatan. Untuk mengakses menu tersebut, masuk ke aplikasi Cortex, lalu pilih SPT. Klik bagian pencatatan. Selain penyetoran dan pelaporan pajak, Cortex juga menyediakan fitur lain untuk mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak, salah satunya untuk melakukan pencatatan sederhana. Menu pencatatan sederhana dapat digunakan untuk mencatat transaksi seperti penjualan barang atau penyerahan jasa bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, khususnya jika mereka termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ini dapat menghitung pajak terutang untuk setiap masa pajak dan kemudian langsung membuat kode billing untuk pembayaran. Tak hanya itu, dengan menu ini, wajib pajak menggunakan tarif PPh final 0,5% dari peredaran bruto atau omset. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, adapun syarat wajib pajak yang menggunakan tarif 0,5% yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi atau badan dengan peredaran bruto atau omset tidak melebihi 4,8 miliar per tahun. Yang kedua, tidak memilih menggunakan pembukuan, dan yang ketiga, belum melewati masa waktu maksimal penggunaan tarif final, yaitu orang pribadi maksimal 7 tahun, SIPI, firma, dan koperasi maksimal 4 tahun, PT maksimal 3 tahun. Nah, dalam menu pencatatan, sistem akan membantu menghitung pajak yang harus dibayar secara otomatis dari data omset yang dicatat. Jika omset melebihi batas atau wajib pajak memilih pembukuan, maka tarif normal progresif akan digunakan sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 17, yaitu mengatur tentang tarif pajak penghasilan atau PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan.
Setelah SPT pemberitahuan pencatatan, dashboard kompensasi Cortex selanjutnya. Bisa dilihat di sini, pengertian dashboard kompensasi Cortex adalah fitur dalam sistem Cortex platform di perpajakan digital yang menyajikan informasi ringkas dan real-time terkait kompensasi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Kompensasi pajak ini biasanya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak di masa yang akan datang. Tujuan dan fungsi dari dashboard kompensasi ini adalah monitoring kelebihan pajak, menampilkan posisi terakhir kompensasi pajak, yaitu selanjutnya pemanfaatan kompensasi, memberikan informasi apakah kelebihan pajak sudah dimanfaatkan atau belum. Lalu rekonsiliasi data, membantu dalam mencocokkan data SPT atau surat pemberitahuan dan sistem. Pelaporan transparan, memberikan transparansi kepada wajib pajak terkait saldo kompensasi yang tersedia. Selanjutnya, informasi yang ditampilkan di dashboard kompensasi ini umumnya dashboard kompensasi pada Cortex menampilkan jenis pajak, PPN, PPh, dan lain-lain, masa pajak dan tahun pajak, nomor SPT atau surat pemberitahuan, nilai lebih bayar yang dikompensasikan, nilai kompensasi yang telah digunakan, sisa kompensasi yang tersedia, status pemanfaatan aktif atau non-aktif, tanggal pengajuan atau pengakuan kompensasi. Selanjutnya itu, setelah semuanya, manfaat bagi wajib pajak dashboard kompensasi memudahkan pemantauan posisi kompensasi pajak, mempercepat proses pengajuan pemanfaatan kompensasi, meningkatkan kepatuhan pajak karena data tersaji jelas dan real-time, menghindari potensi kesalahan pengisian SPT atau surat pemberitahuan tahunan atau masa. Integrasi dengan modul lain, dashboard kompensasi terintegrasi dengan modul lain di Cortex seperti SPT elektronik untuk pelaporan dan pengakuan kompensasi, e-billing dan pembayaran untuk mencocokkan penggunaan kompensasi, pengembalian atau pemindah bukuan untuk pengajuan lebih lanjut atas kompensasi. Contoh tampilan dashboard kompensasi seperti ini. Selanjutnya, menu terakhir pada bagian SPT yaitu ada pengungkapan ketidakbenaran SPT. Dalam rangka pemeriksaan pajak, wajib pajak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran dalam pengisian SPT. Pengungkapan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pada pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebelumnya, pengungkapan ketidakbenaran SPT dilakukan dengan cara penyampaian pernyataan tertulis kepada kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Per 1 Januari 2025, wajib pajak dapat menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran SPT melalui aplikasi Cortex. Melalui menu pengungkapan ketidakbenaran SPT, wajib pajak dapat yang pertama, melaporkan kesalahan pengisian dalam SPT yang telah disampaikan, yang kedua, menghitung dan menyetorkan kekurangan pajak yang belum dibayar, dan terakhir, mendapatkan pengurangan sanksi administrasi karena pengungkapan dilakukan sebelum DJP melakukan pemeriksaan. Lalu, berikut adalah contoh bukti penerimaan elektronik atas pengungkapan ketidakbenaran yang telah tersubmit. Yang pertama, kalian bisa login ke dalam aplikasi Cortex menggunakan akun wajib pajak orang pribadi. Lalu yang kedua, klik menu drop down, surat pemberitahuan atau tax return dan pilih surat pemberitahuan. Lalu, halaman yang muncul adalah halaman konsep SPT sesuai menu samping surat pemberitahuan. Klik tombol Create Tax Return untuk membuat SPT baru. Apabila login telah menggunakan akun orang pribadi, pilihan yang muncul langsung menyesuaikan dengan kewajiban untuk orang pribadi.
Di sini akan ditampilkan langkah pembuatan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025. Lalu ada jenis pajak, tax type, dipilih PPh orang pribadi. Lalu di sini ada tax return type, dipilih personal income tax return, SPT PPh orang pribadi. Pilihan tax return type akan memunculkan pilihan tax return period type, jenis masa SPT tahunan yang menampilkan dua pilihan, yaitu yang pertama SPT sebagian, SPT tahunan untuk bagian tahun pajak, lalu yang kedua ada SPT tahunan untuk sepanjang tahun pajak. Pilihan saat ini adalah SPT tahunan. Tax period, tahun pajak, menampilkan pilihan tahun pajak yang dapat dibuat SPT tahunannya. Untuk informasi, atas tahun pajak yang SPT tahunannya sudah dibuat konsep SPT tahunannya, tahun pajaknya akan tidak muncul. Di sini yang dipilih adalah tahun pajak 2025 Januari sampai Desember. Lalu di sini ada tax return model, status SPT, menampilkan status SPT yang akan dibuat dan akan menampilkan di antara dua pilihan menu, yaitu normal dan pembetulan, amendement. Begini tampilan layar saat semuanya sudah dipilih. Pilih Save untuk menggenerate konsep SPT tahunan orang pribadi tersebut. Cukup sekian materi dari kami. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan penyampaian dari materi kami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.